Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 2 Purwosari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Purwosari, dan yang saya hormati juga moderator Bapak Agus Wahyudi, kemudian yang saya hormati penyaji dari Ibu Nafian. Dan kali ini kita SMP 2 Purwosari akan berdiskusi tentang disimilasi budaya positif. Untuk itu biar diskusi hari ini berjalan dengan lancar, sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir diskusi kita berjalan dengan baik. Berdoa, silakan. Selesai, masih. Selanjutnya, selain nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas disilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari moderator kepada Bapak Agus Wahyudi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Purwosari, yang kami hormati penyaji materi pada pagi hari ini, dan yang tak lupa pula kami hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hadir di ruang guru ini. Terima kasih bahwa pagi ini kita akan bersama-sama belajar bersama kegiatan yang nanti akan kita laksanakan bersama dengan penyaji kami, yaitu Ibu Junadia. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, karena ini adalah kegiatan yang mendukung tema yaitu kurikulum merdeka.
yaitu yang akan kita laksanakan ini adalah sesuatu yang nanti mengupgrade skill kita semuanya, mempersiapkan pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan pada kurikulum Merdeka ini. Semoga nanti kegiatan kita pada pagi hari ini nanti bisa kita dapat petik hasilnya, kita dapat sambil belajar bersama agar nanti kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di SMP kita, terutama di SMP Dua Bosari, ataupun nanti secara umum kita dalam mendukung kurikulum Merdeka. Untuk itu kepada Ibu Junatia nanti silakan untuk di ekspor secara maksimal bersama teman-teman di sini agar nanti bisa kita petik hasilnya dengan lebih baik pula. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya yakin ini adalah hal yang terbaik untuk kita semuanya. Saya akhiri, selamat berdiskusi dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sabtu Bapak Moderator. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu designasi budaya positif khususnya untuk SMP 2 Bosari yang disajikan yaitu Bu Junatia. Mudah-mudahan nanti hasil ini bisa diimplementasikan kepada Bapak Ibu dan kepada anak-anak di SMP Negeri 2 Bosari. Untuk Bu Junatia disilakan. Sehat, gembira, sukses. Di sini kami akan berbagi pengalaman yang sudah kami dapatkan selama kurang lebih 4 bulan. Kami diharapkan untuk menyebarluaskan budaya positif yang sudah kami pelajari itu kepada rekan-rekan semuanya, dan juga semoga budaya ini nanti bisa kita terapkan di SMP Negeri 2 Purwosari, yaitu tentang budaya positif. Nah, agenda kegiatan pada hari ini yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Pembawa acara, kemudian ada juga sambutan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Nanti kita diskusi bersama tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 2 Purwosari. Yang ketiga nanti adalah refleksi. Jadi saya pribadi nanti mohon refleksi dari Bapak Ibu guru setelah mengikuti kegiatan tentang budaya positif ini. Bagaimanakah kiranya setelah Bapak Ibu itu mendapatkan apa yang disampaikan itu, apakah tertarik ataukah bagaimana? Nanti saya mohon refleksinya dari masing-masing Bapak Ibu. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik untuk kita renungkan bersama. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Monggo, mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan pendapatnya tentang beberapa pertanyaan pemantik. Silahkan. Mungkin ada dari Pak Kamijan, Bu Happy, atau Pak Yuti, atau yang lain, monggo. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif. Hal positif itu membaca misalnya, atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Terima kasih. Ini semoga nanti ada mix satu lagi biar nanti bisa lebih memberikan warna pendapatnya.
Iya, menurut penjenengan, ayo monggo ini biar rame dan biar nanti bisa memberikan pendapat. Disilakan kepada penjenengan semuanya. Oh, ada Bu Ruti. Monggo Bu Ruti, Ya, silakan. ada Ibu Ruti ya. Terima kasih, saya diberi kesempatan. Saya jawab ya, Bu Jun. Saya lebih setuju di nomor 3, yaitu memberikan penghargaan. Karena ini mendorong siswa agar siswa itu lebih maju, lebih daya tingkat berpikirnya dia untuk bisa bertambah dari pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Ruti. Mungkin yang lain, tepuk tangan untuk Bu Ruti. Mungkin yang lain ada yang punya pendapat. Mungkin ada yang, oh saya itu lebih seneng kalau hukuman, anak itu kalau dihukum biar disiplin. Mungkin ada yang seperti itu. Monggo. Monggo. Mungkin Pak Fis ya. Monggo. Atau siapa? Silakan Pak Fis. Terima kasih. Saya setuju semuanya karena anak-anak kan beda anak beda karakter. Anak yang satu cocok untuk nomor 1, anak 2 dan seterusnya. Begitu pula dengan kelas A itu cocoknya untuk nomor 1, kelas B 2. Tapi sementara ini yang sudah saya lakukan itu nomor 3. Terima kasih Pak. Nomor 3 ini saya kemana-mana bahwa ini untuk penghargaan anak-anak 20 pulpen ini kalau dapat menjawab pertanyaan dapat 1 pulpen dan seterusnya. Yang 1 dan 2 belum saya dapatkan. Terima kasih Pak Wid. Ternyata ada yang memberi saya. Jadi kalau ada kelompok yang aktif banyak menjawab, akhirnya mendapat hadiah pulpen Pak Wid. Pulpennya tapi lucu Pak Wid kalau punya saya. Kecil-kecil. Oke, mungkin ada yang lain. Iya, dari kelompok timur ini kita lihat Kelompok timur kelihatannya monggo Pak Dian. Pak Dian ini kan sering berkomunikasi sama anak-anak di lapangan ya. Menurut pengalaman Pak Dian untuk yang di lapangan bagaimana? Mungkin menurut saya memberikan hukuman yang hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu sangat bagus untuk lingkungan kita. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga sangat mendukung untuk kegiatan ini dan itu yang saya inginkan untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Terima kasih tepuk tangan untuk presentasi. Lanjut Pak Dian. Oke. Lanjut aja. Nah, kita lanjut dulu saja. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. Di sini nanti menjelaskan bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, dengan teman-temannya, istilahnya monggo Bapak Ibu nanti kelompok A dan kelompok B. Cobalah secari kertas kecil tuliskan benda yang paling berharga pada diri Bapak Ibu. Kemudian genggamlah dengan tangan Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira misalnya teman yang lain itu ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu, itu kira-kira dengan mudah apa tidak? Atau dengan mudahkah mereka bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu itu? Karena kepala yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak
Bapak Ibu semua. Ini milik saya, tidak boleh pokoknya. Nah, padahal temannya Bapak Ibu itu gini, wes toh buka nanti jenengan tak kasih ini, bukalah, saya ingin tahu isinya. Nanti kamu tak bayar sebanyak ini. Nah, kira-kira bisa tidak temannya Bapak Ibu itu dengan mudah membuka kepala tangan Bapak Ibu itu? Monggo, silahkan, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Terima kasih. Ilustrasinya ya seperti itu. Jadi kita punya sesuatu yang berharga di tangan kita. Itu hal yang paling berharga dalam diri kita. Nah, ternyata ada teman kita yang mau menginginkan tahu ini apa tuh sebenarnya. Rasa ingin tahunya besar sekali, dan penjenengan itu selaku yang punya itu bagaimana menurut penjenengan? Apakah ya sudah tak beritahu, ataukah Anda dengan kekeh tidak bisa? Monggo yang belum berpendapat. Monggo, silakan. Pak Hadi ya, Pak Hadi punya benda katanya, tapi punya mimpi ya kelihatannya. Mimpinya saja yang dipakai Pak Hadi. Monggo Pak Hadi. Menurut jenengan, ketika tangan penjenengan ada sesuatu yang berharga, itu teman penjenengan mau melihat, mau membuka itu, penjenengan memberikan izin apa enggak? Karena ini sesuatu yang berharga sekali dalam hidup penjenengan. Monggo. Sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang, termasuk saya pribadi, karena itu benda yang dianggap olehnya sangat berharga. Kalau sulit membukanya pasti termasuk saya sendiri harus berjuang, dan benar-benar yang ingin membuka itu juga benar-benar menginginkan. Akhirnya juga bisa dibuka dengan harapan yang punya benda merasa berharga itu diharapkan yang menginginkan tahu itu juga bisa memperoleh manfaatnya sehingga benda yang kita miliki, benda yang sangat berharga itu bermanfaat, berjasa pula, memberikan manfaat untuk orang lain, untuk sesama. Dengan demikian kita akan, walaupun dengan berat hati, kita akan menjadi lega, menjadi legowo karena memberikan manfaat orang lain juga. Lanjut Pak Tegar, coba kita lihat slide berikutnya. Iya, terima kasih. Berikutnya Pak Tegar. Nah, dari peristiwa genggaman tangan tersebut, sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita? Apakah orang lain ataukah diri kita sendiri? Ayo, silakan berpendapat. Pak Sinun mungkin. Kira-kira yang mengontrol diri kita itu orang lain apa diri kita? Karena kita telah memberikan jawabnya. Bukan berarti seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi kan, akhirnya saya buka, tapi yang menyebabkan membuka itu apakah kerelaan dari diri kita ataukah memang karena paksaan tadi? dipaksa. Menurut Pak Sinun bagaimana ini? Ya, terima kasih untuk waktunya, waktu yang kesempatan yang diberikan. Ini kalau saya memberikan kepala tadi, menyikapi kepala terkait dari pertanyaan berikut, dari peristiwa genggaman tersebut, sebenarnya siapa yang bisa mengontrol diri kita? Itu jelas menunjukkan bahwasanya untuk suatu kerelaan, apalagi suatu hal yang berharga kita miliki, jelas itu masalah hati, kerelaan, jelas masalahnya pasti di dalam hati. Dan oleh sebab itu, kenapa harus bisa dilepaskan atau bisa membuka genggaman itu? Mungkin dengan jalan atau tujukan atau namanya dan lain sebagainya. Tapi untuk mengontrol siapakah yang mengontrol diri kita, dan itu tetap diri kita sendiri. Itu mungkin jawabannya. Tepuk tangan untuk Pak Sinun. Ya, jadi yang mengontrol semua kegiatan,
semua apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apakah kita tetap mau mengepal ataukah kita membuka, apakah kita bisa sharing dengan orang lain, itu juga dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin kerelaan tadi tetap dipengaruhi dari pihak-pihak dari luar. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu guru, ternyata hebat semua. Lanjut. Nah, disiplin positif. Di sini ada teori kontrol tentang teori William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sesuai dengan kepalan tangan tadi. Makna disiplin belajar itu adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di situ juga semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Tujuan itu berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Bisa juga berasal dari luar atau ekstrinsik. Nah, di sini ada tujuan yang berasal dari luar, yaitu untuk menghindari hukuman. Misalnya, saya tidak berani melakukan hal ini karena kalau saya melakukan hal ini pasti nanti akan mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, seperti tadi, oh aku tak menjawab pertanyaan, soalnya kalau saya menjawab pertanyaan saya dapat hadiah dari Pak Bis misalnya. Itu ada unsur ingin mendapatkan imbalan. Kemudian ini yang ketiga, yaitu untuk menghindari hukuman. Oh, hampir sama dengan yang di atas ya. Yang selanjutnya yaitu, nah ini yang dari intrinsik atau dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Yang dihargai apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang ada di diri anak masing-masing. Karena pada dasarnya seluruh manusia terlahir itu pasti ada memiliki nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Ada yang disebut dengan hati nurani. Itu yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan inilah nanti akan dibentuk keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya hanya satu arah. Jadi sekolah yang membuat peraturan, anak melanggar dapat hukuman. Tapi kalau keyakinan itu kolaborasi antara siswa dan guru. Kemudian model berpikir yang selalu ingin menang. Biasanya cenderung orang yang merasa lebih tua, apalagi seorang guru, itu akan merasa saya harus lebih benar dari siswa saya. Saya itu lebih benar dari anak-anak. Nah, kemungkinan model berpikir seperti itu sudah turun-temurun dari orang tua kita, dari buyut kita, kakek nenek dan seterusnya. Nah, dari sinilah diperlukan 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi kalau anak salah, nggak mau tahu apa alasannya, penting dihukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya, kamu loh sudah tak ajar sampai kemarin, tak ajarin gini-gini, kok tetap nggak bisa, terus saya harus gimana? Itu rasanya anak, oh iya aku salah berarti. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, sedangkan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, nanti yang akan bisa menumbuhkan kesadaran anak bahwa saya itu melakukan salah, saya harus seperti ini, saya tidak boleh seperti ini. Itu adalah pada posisi
manajer. Kalau posisi yang pertama sampai keempat itu masih masih banyak kekurangannya untuk mengajak anak berpikir ke arah yang lebih positif. Nah, untuk mengatasi jika misalnya ada permasalahan pada anak, maka kita bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi. Itu nanti yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian kenapa tokoh anak-anak itu kadang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan tata tertib? Ternyata pada dasarnya semua orang itu memiliki kebutuhan, dan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Betul sekali. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Mereka menjadi otoriter karena dia ingin dirasa agar dia dianggap penguasa misalnya. Kemudian rasa kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar makna disiplin. Kalau menurut pemikiran Bapak Ibu selama ini, disiplin itu apa toh? Monggo. Mungkin Bu Ayu. Iya. Kalau menurut Bapak Ibu selama ini, disiplin itu apa toh? Yang bahasa simpel saja. Oke, menurut pandangan jenengan saja. Iya, makna disiplin. Ya, terima kasih. Makna disiplin menurut saya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan cara istiqomah. Kalau dalam bahasa Islam, jadi segala sesuatu yang harus dilakukan secara istiqomah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan itu dilakukan terus berulang dan tidak pernah nyeleweng, maksudnya selalu dalam kondisi tetap dilakukan, maka itu yang dimaksud dengan disiplin menurut saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ayu. Bagus sekali. Sama seperti saya ya. Saya dulu pada saat dikatakan disiplin, yang dimaksud disiplin itu apa? Ya datang tepat waktu, tidak pernah telat dan lain sebagainya. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, beda dengan pemikiran saya yang waktu itu harus tepat waktu, tidak boleh telat, itu disiplin namanya. Kalau saya dulu seperti itu. Ternyata bukan. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebetulnya disiplin itu merupakan bukan merupakan ketidaknyamanan. Kalau selama ini kan kita disiplin itu gak nyaman karena harus tepat waktu, harus tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Disiplin itu merupakan pembelajaran. Belajar. Siswa harus belajar sesuatu
yang bisa menunjukkan kepatuhan terhadap orang lain. Lanjut. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Boston. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang mencetuskan adanya kurikulum merdeka. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya gambarkan di skema tadi ya, ketika penjelasannya. Untuk menghindari ketidaknyaman hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, motivasi seperti ini motivasi yang berasal dari luar. Jadi rasa takut, rasa tidak nyaman. Nanti kalau saya melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman, sehingga dia takut untuk melakukan hal itu. Nah, kita contohkan seperti siswa kita. Dia kalau sering salah satu orang itu yang menegur dia, maka dia kalau ketemu, ya ada bu itu, bajunya dimasukkan dan lain sebagainya. Itu motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Seperti tadi, kalau pembelajaran dikasih soal, aku menjawab. Karena apa? Kalau saya menjawab, saya dapat imbalan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang sangat perlu kita tumbuhkan pada siswa-siswi kita, untuk menyadari, untuk menumbuhkan motivasi internalnya. Saya melakukan ini untuk siapa? Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan saya melakukan hal seperti ini, saya akan semakin dihargai, tidak diremehkan. Itu muncul dari pribadinya masing-masing. Next. Nah, di sini ada restitusi untuk pemecahan jika kita menghadapi suatu permasalahan dengan siswa. Jadi ada yang disebut nanti segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Di sini ada beberapa contoh atau ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, berarti refleksi ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi yang dicari adalah solusinya apa, bagaimana solusinya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang punya pendapat di sini. Mengapa kok peraturan tidak peraturan? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Tadi sudah agak saya singgung di awal. Mungkin ada yang bisa memberikan mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Monggo. Pak Fis mungkin mau memberikan masukan. Monggo, Bu Min. Terima kasih untuk waktunya. Di sini Mungkin agak ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena apa yang kita lakukan kalau dibatasi dengan peraturan, ya, maka di situ nanti kita berpikirnya seperti tadi. Kalau saya misalkan kalau saya terlambat pasti dapat hukuman, itu kan di situ dibatasi dengan peraturan. Maka saya harus disiplin karena peraturan lah. Maka dari itu di sini kita melakukan sesuatu itu jangan karena ada peraturan, dibatasi dengan peraturan, harus dengan keyakinan diri kita, dari diri kita sendiri. Maka dari itu kalau munculnya itu dari diri kita, meskipun tidak ada peraturan, maka kita akan sadar melakukan sesuatu yang positif. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Min. Tepuk tangan hebat sekali. Iya, betul sekali Bu Min. Jadi kenapa kok tidak peraturan? Yang pertama, peraturan itu searah. Jadi guru membuat siswa harus mentaati. Dan siswa mentaatinya itu terpaksa. Karena kalau saya tidak mentaati nanti saya dapat hukuman. Tidak dari diri sendiri seperti yang disampaikan oleh Bu Min tadi. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bisa dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Kira-kira bagaimana keyakinan kelas kita yang menurut kalian itu baik, yang harus kita lakukan. Jadi ada kolaborasi di sini. Siswa menyadari ini loh keyakinan kelas yang harus kita buat. Dan jika misalnya saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dia sadar, oh iya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka saya harus berbuat seperti ini. Jadi tidak bersifat menghukum. Kalau peraturan itu menghukum, menghakimi pada anak. Terima kasih Bu Min. Lanjut. Nah, ini grafiknya. Budaya positif paling dalam itu adalah peraturan kelas. Peraturan kemudian di atasnya berkembang menjadi keyakinan kelas, sehingga muncul lingkungan positif dan muncul budaya positif dalam sekolah. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi ada yang berpikir bahwa dengan penghargaan itu akan muncul motivasi pada diri siswa. Nah, ternyata kalau kita melakukan penghargaan itu terus-menerus, next, itu ternyata bukan malah memberi motivasi, tapi merupakan memberikan hukuman pada anak-anak. Maksudnya gini, dia bisa melakukan hal-hal positif karena dia akan mendapatkan imbalan, tidak dari dirinya sendiri. Gak
apa-apa Pak Tegar, langsung lanjut itu aja. Oke. Nah ini posisi kontrol tadi. Nah di sini posisi 5 posisi kontrol yang akan dialami oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum tadi, istilahnya tidak tahu apa masalahnya, dia terlambat nggak ditanya kenapa kamu kok terlambat, langsung saja sesuai dengan tata tertib. Karena kamu terlambat maka kamu harus seperti ini ya. Tanpa kita tahu alasannya, tanpa kita mau tahu alasan anak tersebut. Padahal kenapa mereka melakukan hal-hal itu? Karena ada kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Entah itu rasa kasih sayang, entah itu penghargaan. Nah itu yang menyebabkan anak itu berlaku tidak sesuai dengan norma yang ada. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, pengontrolnya sebagai teman. Jadi biasanya kita dekati, kita ajak ngobrol seperti dengan temannya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Next. Ini untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Semua anak jika melakukan kesalahan, tidak hanya anak, kita sendiri pun saat kita melakukan kesalahan akan merasa, oh saya gagal, oh saya tidak bisa. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas ini tidak mencari kesalahan, tapi membuat ada segi positif dari kesalahan yang diperbuat tersebut. Bagaimana caranya? Dengan beberapa kalimat yang dicontohkan di sini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dengan kalimat-kalimat itu mungkin akan memunculkan pada diri anak-anak, oh berarti dengan kesalahan ini saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Tidak fokus pada permasalahannya, tapi fokus pada solusinya. Next. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Jadi maksudnya validasi kebutuhan itu mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Bagaimana caranya? Mungkin dengan kalimat-kalimat ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, dan seterusnya. Next. Kemudian setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama. Anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan apa ini contohnya? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, mereka akan berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan norma ataupun nilai-nilai yang ada. Ini intervensinya, langsung aja Pak Tegar. Oke, ini yang kegiatan yang terakhir. Setelah saya memaparkan beberapa tentang budaya positif tadi, saya mohon ada perwakilan dari teman-teman yang merefleksi setelah mengetahui atau kita tadi diskusi tentang
budaya positif. Next Pak Tegar, refleksinya seperti apa? Oh, udah ada. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diskusi yang kita laksanakan pada hari ini? Monggo perwakilan bisa 2 atau 3 Bapak Ibu guru, dipersilakan. Ganti moderator. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin ada pendapat lain atau masukan dari Bapak Ibu. Saya moderator sambungan pengganti Pak Juji. Monggo. Ada tambahan apa setelah Bu Junarti tadi memaparkan dari awal sampai akhir? Mungkin kasarannya seperti itu. Mungkin tambahan itu tambahan kesadaran itu. Atau barangkali dokumen. Monggo, apa mungkin Pak Dias sama Pak Tegar, Pak Dias kan sebagai guru BK, mungkin ada refleksi yang disampaikan, masukan-masukan. Pak Tegar juga monggo, karena ini tenaga-tenaga muda. Terima kasih. Pak Tegar dulu. Nanti gantian. Monggo. Guru BK biasanya seperti itu. Apa ini tadi teori-teori sesuai dengan yang ada di BK atau akan memperbaiki itu? Baik, terima kasih atas waktunya, Hafiz. Nah, mungkin setelah melihat dari pemaparan Bu Jun, bahwa saya tadi kan ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, mungkin ini adalah sebuah ilmu baru bagi saya khususnya sebagai guru BK, karena memang selain peraturan ternyata juga ada lagi dalam lingkup yang skala kecil kelas. Dan juga menurut saya juga bagus karena tadi kan juga ada ketika ada siswa yang salah diberikan hukuman, dan ketika penyadaran diberikan motivasi juga. Nah, itu juga sejalan dengan apa yang telah saya pelajari, karena memang reward, kita punya reward dan punishment itu adalah dua hal yang memang harus berjalan secara sejajar. Jadi ketika anak diberikan punishment saja tanpa diberikan reward, nanti bisa jadi anaknya tertekan. Ketika diberikan reward tapi tidak diberikan punishment, mungkin kemungkinan paling buruk adalah anak tersebut melakukan suatu tindakan perubahan itu bukan karena memang dari hatinya, dirinya sendiri, tapi karena memang anak tersebut menginginkan reward. Seperti itu, Bu Jun, monggo. Terima kasih Pak Dias. Tepuk tangan untuk Pak Dias. Monggo. Yang kedua, Pak Tegar. Oke, terima kasih Bu Jun. Ilmu yang saya dapat dari pemaparan Bu Jun tadi adalah bahwasanya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk menumbuhkan motivasi anak. Guru itu sebaiknya guru lebih tepatnya menjadikan diri mereka sendiri sebagai manajer agar siswa dapat menumbuhkan motivasinya dari diri sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Saya sangat salut, ternyata teman-teman sangat hebat, teman-teman saya sangat hebat. Terima kasih. Saya tuliskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Junarti sebagai narasumber utama kali ini. Mungkin di kemudian hari Bapak Ibu menggantikan atau meneruskan Bu Junarti yang ada di sini. Bergantian ilmu baru apa yang didapat, supaya kita terus bisa berkembang, supaya kita terus bisa mengembangkan sekolah kita. Nah, itu dari saya. Kesimpulannya ada pada Bapak Ibu sendiri, nanti bisa diterapkan di kelas, di siswanya. Kemudian untuk acara kali ini cukup sampai di sini, Bu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas tanggapannya, terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ada sesuatu yang
kurang serak karena nanti akan diteruskan di luar forum ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada